warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ifah Nurtaria Rohmah, mahasiswa dari Prodi Manajemen Universitas Cakrawinata, Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Saya salah satu mahasiswa dari Provinsi Jawa Timur sekaligus representatif dari kebinekaan yang ada di kampus kebangsaan Universitas Cakrawinata, Yogyakarta. Bagaimana teman-teman untuk materi bagian 1 dari Dr. Ahmad Basarah? Bagus ya? Kita telah mendapatkan suntikan motivasi dan spirit kebangsaan yang sangat luar biasa. Untuk video kali ini kita akan melanjutkan materi bagian 2 dari Dr. Ahmad Basarah. Selamat menikmati dan selamat menyimak. Jangan lupa subscribe di setiap tayangan kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat waktu yang diberikan kepada saya hanya akan jelaskan bagaimana Insinyur Soekarno menjelaskan makna sila ketuhanan dalam pidato 1 Juni itu. Kata Insinyur Soekarno, sila ketuhanan yang Maha Esa bangsa Indonesia mengandung pengertian bahwa tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan. Penjelasan yang kedua, kata Insinyur Soekarno, bukan hanya tiap-tiap bangsa Indonesia bertuhan, tapi bangsa dan negara Indonesia pun wajib menjadi bangsa dan negara yang bertuhan. Dari penjelasan Insinyur Soekarno yang pertama dan yang kedua ini, jelas sekali ia ingin membangun antitesa, membangun perlawanan dari paham ateisme yang berlaku dalam paham komunis. Karena Insinyur Soekarno mengusulkan kalau Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, warga negaranya, rakyatnya harus bertuhan. Tidak boleh menjadi bangsa yang ateis, tidak boleh menjadi bangsa yang anti Tuhan atau negara yang anti Tuhan. Selanjutnya Insinyur Soekarno menjelaskan dalam pidato 1 Juni itu, pengertian sila ketuhanan yang Maha Esa juga mengandung pengertian tiap-tiap bangsa Indonesia, tiap-tiap bangsa Indonesia menjalankan perintah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Ia beri contoh dalam pidato 1 Juni itu, bahwa yang Islam atau umat Islam menjalankan perintah Tuhannya menurut petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang beragama Kristen menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang beragama Buddha, Hindu, dan lain-lainnya mengikuti petunjuk-petunjuk nabi-nabi, rasul-rasul, atau pemuka-pemuka agamanya, atau kitab-kitab sucinya masing-masing. Adik-adikku, dari penjelasan ketuhanan yang Maha Esa ini, Insinyur Soekarno jelas sekali menginginkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius, yang umat Islam menjadi umat Islam yang taat kepada perintah agamanya, yang Kristen, Hindu, Buddha taat pada perintah agamanya masing-masing. Dari penjelasan ini, jelas sekali Insinyur Soekarno mengusulkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang religius, tidak menjadi bangsa komunis, dan juga tidak menjadi bangsa sekuler, yang menafikan sama sekali nilai-nilai kehidupan keagamaan, nilai-nilai kehidupan religiusitas. Kemudian Insinyur Soekarno juga menjelaskan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia menjalankan ketuhanan dengan cara yang berkebudayaan. Cara berkebudayaan ini bukan Tuhan disuruh berbudaya, bukan Tuhan diajarin berbudaya, bukan. Secara kontekstual, penjelasan Insinyur Soekarno dalam pidato 1 Juni ini menjelaskan bahwa ketuhanan yang berkebudayaan itu dijalankan dengan tiada egoisme agama dan saling hormat menghormati di antara pemeluk agama. Soekarno sebagai seorang santri yang belajar ilmu keislaman dengan tokoh-tokoh Islam seperti Haji Omar Said Cokro Aminoto, ia mengerti betul sebagai umat Islam wajib meyakini inna dinna indallahil Islam. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 19. Inna dinna indallahil Islam. Bahwa agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Tapi tidak boleh kemudian kita di ruang terbuka kita menyesatkan agama saudara-saudara kita yang beragama lain, atau yang tidak seiman dengan kita, atau yang satu agama Islam tapi berbeda mazhab, kita sesatkan, kita sesat-sesatkan, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran di dalam surat Al-Kafirun juga mengajarkan kepada kita, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku.
Jadi dengan demikian ketuhanan yang berkebudayaan itu artinya adalah sikap toleransi, saling hormat menghormati di antara pemeluk agama. Anak-anakku sekalian, itulah pengertian yang terkandung di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena semua sila-sila Pancasila itu bukanlah kalimat mati yang boleh tidak memiliki makna atau boleh diterjemahkan secara bebas oleh siapapun juga. Kita harus merujuk apa maksud dari para pendiri bangsa kita ketika menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka ini. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah Soekarno berpidato, kemudian dibentuklah Panitia 8 untuk merumuskan hasil sidang BPUPK itu. Tetapi kemudian Panitia 8 ini yang diketuai oleh Bung Karno, beranggotakan Haji Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian beranggotakan Alexander Andri Maramis, Otto Iskandar Dinata, MS Karto Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Inilah yang disebut Panitia 8 yang ditugaskan merumuskan hasil sidang BPUPK tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Soekarno ditugaskan sebagai ketua sidang Panitia 8 ini. Tetapi di tengah masa reses, panitia ini kemudian diganti oleh Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena kata Insinyur Soekarno, komposisi Panitia 8 ini tidak adil, tidak seimbang, anak-anakku sekalian. Kenapa? Kata Soekarno, kok hanya 2 orang yang mewakili golongan Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasim. Mereka disebut dari golongan Islam. Sementara yang lain, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Pak Maramis, MS Karto Hadikusumo disebut golongan kebangsaan. Karena anak-anakku sekalian, pada saat sidang BPUPK tanggal 29 sampai 1 Juni, ketika membahas apa dasarnya Indonesia merdeka, faktanya memang ada 2 aliran pendapat yang berkembang. Yang pertama, pendiri bangsa kita yang mengusulkan kalau Indonesia merdeka kelak, sebaiknya berdiri sebagai negara Islam. Tapi ada pandangan lain yang mengatakan, jangan menjadi negara Islam. Kalau Indonesia merdeka, berdirilah sebagai negara kebangsaan atau negara nasional. Maka sejak saat itu muncullah istilah golongan kebangsaan dan golongan Islam. Lalu kemudian Soekarno beranggapan harusnya tim perumus yang ditugaskan merumuskan hasil sidang BPUPK itu komposisinya adil, yang mewakili golongan Islam dan yang mewakili golongan kebangsaan. Akhirnya karena keinginan Soekarno menjaga keseimbangan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan, dibentuklah panitia kecil tidak resmi lainnya. Disebut tidak resmi karena dibentuk di luar masa sidang BPUPK. Atas inisiatif pribadi Insinyur Soekarno. Dibentuklah apa yang dikenal dengan nama Panitia 9. Komposisinya, anak-anakku sekalian, dia sudah dibuat seimbang. 4 orang mewakili golongan Islam, Kiai Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Kiai Kahan Muzakir, dan Raden Abikusno Cokrosioso. Kemudian ada Mr. Subarjo, Muhammad Yamin, Maramis, Bung Hatta sebagai golongan kebangsaan, dan Bung Karno berdiri di tengah sebagai ketua Panitia 9. Panitia 9 inilah, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang melahirkan naskah Piagam Jakarta. Apakah naskah Piagam Jakarta itu? Yaitu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar ini, di alinea keempat terdapat rumusan sila-sila Pancasila. Sila ketuhanan sudah naik menjadi sila yang pertama, akan tetapi di belakang sila ketuhanan belum berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, tapi berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Inilah naskah otentik dalam perumusan sejarah lahirnya Pancasila yang disebut dengan Piagam Jakarta. Lahir dari Panitia 9, yang mana Panitia 9 ini dibentuk atas inisiatif pribadi Insinyur Soekarno, dan Insinyur Soekarno mengetuai Panitia 9 ini. Lalu kemudian setelah dibentuk kesepakatan Piagam Jakarta ini, ketika akan disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, anak-anakku sekalian, inilah panitia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar kita pertama kalinya, diketuai juga oleh Soekarno, muridnya Haji Umar Said Cokroaminoto, kemudian beranggotakan 27 orang, Bung Hatta sebagai wakil ketuanya. Nah, adik-adik harus catat, sebelum sidang PPKI dimulai,
pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta kemudian mengambil inisiatif melobi tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dari golongan Islam yang saya sebutkan tadi, agar bersedia merubah 7 kata dalam sila ketuhanan yang berbunyi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa Bung Hatta mengambil inisiatif itu? Karena Bung Hatta didatangi tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dari Indonesia Timur yang mayoritas bukan beragama Islam. Mereka menyatakan keberatannya. Kalau Indonesia merdeka, konstitusinya hanya memberi tempat bagi umat beragama Islam. Sementara kami, kata tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dari Indonesia Timur yang bukan beragama Islam, sebagai bangsa Indonesia yang ikut memerdekakan bangsa Indonesia, tidak diberi tempat dalam konstitusi Indonesia merdeka, maka kemungkinan mereka tidak akan ikut dalam perahu kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru 1 hari dimerdekakan. Akhirnya anak-anakku sekalian, para alim ulama pendiri bangsa kita, Kiai Haji Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Agus Salim, Kiai Kahar Muzakir, kemudian Kasman Singomedimejo, dan banyak lagi tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia dari golongan Islam. Mereka dengan sangat arif bijaksana menunjukkan kenegarawanannya, menerima usulan Bung Hatta merubah 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sejak 18 Agustus 1945 resmilah Pancasila menjadi dasar Indonesia merdeka, termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 145, yang mana sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung makna dan pengertian filosofis bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara satu agama, bukan negara agama Kristen, bukan negara agama Hindu, negara agama Buddha, negara agama Katolik, dan juga bukan negara agama Islam. Tetapi juga bukan negara agama sekuler, seperti banyak di negara-negara barat yang mengenyampingkan nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara ketuhanan yang Maha Esa adalah negara nasional religius, di mana agama-agama resmi diakui di Indonesia. Ada 6 agama, sehingga oleh karena itu adik-adikku sekalian, dalam kalender resmi agama-agama nasional, kalau kalian lihat di kalender atau di tanggalan di rumah kita masing-masing, tanggal merah, hari-hari besar keagamaan, bukan hanya hari raya Idul Fitri, bukan hanya hari raya Idul Adha, hari raya peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, tapi juga tanggal merah itu terdapat pada hari raya Natal, hari raya Paskah, hari raya Galungan, Waisak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah membuktikan bahwa kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia menyepakati Indonesia sebagai negara ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara nasional yang religius. Negara di mana semua agama diberikan tempat dalam bingkai negara hukum Pancasila. Jadi dengan demikian, sampai di sini anak-anakku sekalian yang kucintai, nasionalisme bangsa Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologinya adalah hasil ijtihad para alim ulama pendiri bangsa kita. Jadi kalau hari ini ya, ada yang mengatakan Pancasila bertentangan dengan ajaran Islam, maka sesungguhnya mereka telah menistakan ijtihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ijtihad Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan pendiri bangsa lainnya yang telah menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Tugas kalian adalah menjaga Pancasila ini agar terus menjadi pemersatu bangsa Indonesia kita, di mana Islam dengan kebangsaan bersintesis menjadi Pancasila sebagaimana yang diajarkan kepada Haji Omar Said Cokro Aminoto kepada murid-muridnya, termasuk kepada Insinyur Soekarno. Dari pengalaman pembentukan Pancasila itu, jelas Soekarno yang disebut sebagai tokoh nasionalis, ia menjadi jembatan kepentingan umat Islam. Kemudian alim ulama yang dianggap adalah tokoh-tokoh Islam juga telah menunjukkan bahwa mencintai persatuan dan keutuhan
negara Republik Indonesia juga adalah bagian daripada iman. Sebagaimana yang dulu oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah dikeluarkan fatwa hubul waton minal iman. Mencintai bangsa dan negaramu juga mencintai juga bagian daripada iman. Hal mana juga sama sebagaimana yang dikatakan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto pada saat mendidik murid-murid pergerakan Islamnya pada waktu itu. Jadi dengan demikian anak-anakku sekalian, demikianlah tausiah kebangsaan yang dapat saya sampaikan untuk menjadi pegangan kalian menjalani masa-masa studi di perguruan tinggi Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Dan percayalah, hanya Pancasila lah yang dapat menyatukan kita semua di dalam bingkai Pancasila ini. Umat Islam mendapatkan tempat yang amat luar biasa. Hukum yang mengatur pada tingkat undang-undang. Kalau adik-adik lihat dalam bingkai negara hukum Pancasila, sebagai satu kesepakatan, satu konsensus, Indonesia mayoritas beragama Islam, tetapi tidak menjadi negara Islam seperti di Arab Saudi, seperti di Mesir, seperti di Maroko, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sistem hukum Pancasila memberikan tempat yang amat terhormat bagi kepentingan umat Islam. Hingga lahirlah undang-undang lex spesialis yang mengatur kepentingan umat Islam. Kemudian ada undang-undang tentang wakaf, undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji, undang-undang perbankan, undang-undang pengelolaan zakat, bahkan yang terakhir undang-undang tentang pesantren. Semua partai politik ikut menyetujui, termasuk partai saya sebagai partai nasionalis, karena ini adalah bentuk daripada kompromi Indonesia, mayoritas beragama Islam, tapi para tokoh Islamnya, para intelektual Islam bersepakat untuk menjadikan Indonesia bukan sebagai negara Islam, tapi negara nasional religius. Di Indonesia juga tercatat memiliki masjid terbanyak di dunia. Ketua Dewan Masjid Indonesia, Dr. Andes Haji Yusuf Kalla, mengatakan dalam satu pidatonya bahwa jumlah masjid di Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Kemudian pesantren-pesantren banyak berdiri di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menandakan bahwa Islam tumbuh makmur di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama-sama ini. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, menutup tausiah ini, saya ingin memberikan penekanan bahwa Pancasila telah berhasil menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Kita berhasil mengelola perbedaan. Dan kita belajar dari negara-negara yang gagal mengelola perbedaan. Catat saja, negara-negara seperti di Syria, Yaman, Libya, kemudian Iran, dan banyak lagi negara-negara di dunia ketika gagal mengelola perbedaan, gagal mengelola kemajemukan, mereka akan terjebak dalam perang saudara yang tak berkesudahan, yang akhirnya menjadi korban adalah anak cucu kita. Bagi saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan umat Islam untuk percaya yang namanya takdir. Sebagai umat Islam, saya percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ranting jatuh saja pada malam hari, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia yang ditakdirkan majemuk, ditakdirkan beragam-ragam sukunya, di 1340 suku, dengan 733 bahasa, mendiami 17.504 pulau dengan 6 agama dan puluhan aliran kepercayaan adalah juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah ingin menakdirkan 267 juta rakyat Indonesia, orang Jawa saja, dan beragama Islam, tiada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan bangsa Indonesia satu agama saja, satu suku saja. Allah telah tinggal berfirman, kun fayakun. Maka jadilah bangsa Indonesia itu satu agama dan satu suku saja. Demikian juga dengan umat manusia di dunia yang 7,5 miliar lebih jumlahnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan 7,5 miliar jiwa umat manusia yang mendiami 7 benua, benua Asia, benua Afrika, benua Australia, benua Amerika, dan lain-lainnya. Kalau Allah mau menakdirkan 7,5 miliar umat manusia di bumi ini, satu suku saja, satu ras saja, maka Allah tinggal mengatakan, kun fayakun. 7,5 miliar umat manusia di muka bumi ini
satu ras orang Jawa saja atau orang ras Malinia saja, beragama Islam saja, Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Tetapi di dalam surat Al-Hujurat, Allah juga telah berfirman bahwa manusia di muka bumi ini ditakdirkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, maka kita diajarkan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi dengan demikian, anak-anakku sekalian, kelak engkau menjadi pemimpin bangsa, terimalah takdir bangsamu. Terimalah takdir Allah atas bangsamu yang majemuk ini. Dan takdir Allah yang majemuk ini kepada bangsamu hanya bisa dirawat, bisa dijaga dengan Pancasila yang oleh para alim ulama terdahulu kita dan para pendiri bangsa lainnya telah diyakini dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Tiada bangsa di dunia ini yang dapat menjadi bangsa yang besar ketika dia menjiplak falsafah bangsa orang lain. Kita tidak mungkin menjadi bangsa yang besar kalau kita menjiplak falsafah bangsa Amerika, menjiplak falsafah bangsa Cina komunis, menjiplak bangsa Jepang, atau menjiplak bangsa Saudi Arabia. Karena setiap bangsa, sejarah peradabannya, sejarah terbentuknya, sejarah budayanya pasti berbeda-beda. Tidak mungkin budaya yang berbeda dapat kita aplikasikan, kita terapkan pada budaya bangsa kita yang berbeda. Dan bangsa Indonesia hanya dapat menjadi bangsa yang besar kalau kita berpedoman, berpijak pada falsafah bangsa kita sendiri, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, mari kita warisi api perjuangan para pendahulu bangsa kita, jangan kita warisi abu perjuangan para pendahulu bangsa kita. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anakku 400 orang mahasiswa baru Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta akan cepat menyelesaikan masa studi sesuai waktunya, bukan hanya IPK-nya bagus atau cum laude atau setidak-tidaknya memenuhi syarat untuk melanjutkan studi ke berikutnya, tapi kalian juga belajar ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial, karena kelak kalian akan menjadi pemimpin yang terjun langsung di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana Haji Umar Said Cokro Aminoto menjadi guru bangsa, menjadi bapak bangsa, menjadi pahlawan bangsa yang telah memerdekakan bangsa Indonesia hingga hari ini. Akhirul kalam, kalau ada yang keliru, kekeliruan itu datang pasti dari diri saya yang doib ini. Kalau ada kebenaran, kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.